护恩赐，荆棘光环。Halo sob, bertemu lagi di channel Mimin ini, yang membahas seputar film-film keren dan pastinya seru. Banyak film yang mungkin lagi seru-serunya ditonton, tapi harus terhenti dan belum ada kelanjutan ceritanya. Kita harus bersabar menunggu tahun depan untuk perilisan kelanjutan dari filmnya. Dan pasti banyak yang penasaran tentang kelanjutan filmnya, mari sama-sama kita simak kelanjutan filmnya di channel ini. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan dari cerita selanjutnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini, agar Mimin bisa lebih giat lagi membuat kontennya. Langsung saja, mari kita lanjut saja ke pembahasannya. Hari ini adalah hari pengundian untuk tahap akhir kompetisi. Siapapun yang bisa bertahan hingga akhir kompetisi ini, akan mendapatkan tungku spiritual sebagai hadiah. Istana Aliansi Kesatria menyediakan 3 tungku spiritual untuk 3 pemenang. Dengan demikian para peserta harus lebih kuat dalam bertanding untuk memperebutkan tungku spiritual itu. Istana Aliansi memiliki beberapa anggota penjaga yang memeriksa identitas setiap pesaing. Pada babak final kompetisi, guru-guru peserta lomba tidak berwenang lagi untuk menjaga mereka. Pasukan perburuan iblis adalah rahasia dengan status yang sangat tinggi di dalam aliansi. Karena itu, mereka dijaga kerahasiaannya, bahkan jika itu melibatkan rekrutan baru. Waktu laporan hanya berlangsung selama setengah jam, dan jika terlewatkan, kesempatan untuk berpartisipasi di babak final ini hilang. Aliansi sangat ketat dalam hal waktu, jika para peserta terlambat sedikit, mereka akan langsung tereliminasi dari babak final ini. Akhirnya kita bisa berpartisipasi di babak final ini ya adik? Lee Sin terlihat sangat senang karena bisa ikut berpartisipasi dalam babak final ini. Lee Sin dan Long Hao Chen berjalan untuk menuju ke Istana Aliansi. Begitu sampai di depan pintu istana, mereka langsung menemui anggota yang berjaga dan memeriksa nomor dari para peserta. Apakah kalian berdua datang untuk berpartisipasi di tahap akhir? Tolong tunjukkan nomor yang telah kalian dapatkan di awal kompetisi. Lee Sin dan Long Hao Chen langsung memberikan plat nomor yang telah didapat dari awal kompetisi kepada anggota yang berjaga. Kuil Kesatria, Long Hao Chen, Lee Sin. Silakan ikut denganku. Di saat mereka melangkah maju, tiba-tiba sebuah suara terkejut terdengar dari belakang mereka. Tunggu. Tunggu aku. Seseorang berwajah tampan yang familiar. Rambut hijau tua tersampir di bahunya. Mengenakan baju penyihir, dia masih memiliki penampilan luar biasa yang sama, dan tampak lebih gembira daripada Long Hao Chen. Lin Xin. Long Hao Chen memberinya tatapan heran. Lin Xin tertawa dan berkata, rupanya, pilihanku untuk bertaruh padamu adalah yang benar. Keberuntungan kamu benar-benar tepat, aku tidak berharap kamu berdua benar-benar berhasil melewati babak penyisihan. Wah, Kak Lee Xin. Kamu bahkan lebih cantik dari sebelumnya, baju besi ringan ini benar-benar memberimu penampilan yang kuat. Hei, jika kamu merebut tempat di 3 besar, bagaimana kalau memilih aku? Aku akan memberikanmu sebuah pil. Lee Sin tertawa terbahak-bahak, dan menjawab. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku dapat merebut tempat di 3 besar? Cepat laporkan kehadiranmu, dan ayo masuk bersama. Terhadap Lin Xin, Long Hao Chen segera memiliki kesan yang baik begitu dia melihatnya. Jika bukan karena pertemuannya dengan dia tidak akan menemukan bola yang tampak begitu penting bagi Hao Yu. Selain itu, pil yang diberikan Lin Xin kepadanya benar-benar luar biasa. Tanpa sebotol pil pengumpul spiritual, Long Hao Chen tidak bisa menembus langkah kelima begitu cepat. Setelah mendengar kata-kata Lee Sin, Lin Xin bergegas mengangguk setuju, dan mengeluarkan plat nomornya sebelum menyerahkannya kepada anggota staf. Anggota staf ini jelas menjadi heran saat menemukan nomor platnya, memberinya tampilan yang lebih hormat daripada yang mereka berikan kepada Long Hao Chen dan Lee Sin. Kuil penyihir, Lin Xin. Kalian bertiga, silakan ikut denganku. 3 pemuda segera berjalan masuk dengan anggota staf di depannya. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sudah tiba di depan pintu Istana Aliansi. Begitu pintu dibuka, terdapat aula yang sangat luas di dalamnya.
sebuah lampu gantung besar sebening kristal tergantung di atap, menerangi seluruh aula. Pada saat yang sama, di dalam aula ini, beberapa orang lain juga telah tiba di sana. Long Hao Chen tanpa sadar melihat sekeliling, dan dengan cepat, dia melihat Yang Wenzhao. Demikian pula, Yang Wenzhao juga melihatnya. Dibandingkan dengan saat sebelumnya, wajah Yang Wenzhao saat ini jauh lebih pucat, dan begitu dia melihat Long Hao Chen, seakan-akan wajahnya menunjukkan ekspresi yang jelas penuh dengan kebencian. Ada apa dengannya? Mengapa dia menatapku begitu tajam, berbeda sekali dari sebelumnya? Long Hao Chen diam-diam memikirkan ini, dan terlebih lagi, jika dia harus bertarung lagi secara langsung dengan Yang Wenzhao, saat ini mungkin dia akan menolaknya terlebih dahulu. Dengan pengalaman pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen tahu di mana dia kurang mengendalikan emosionalnya. Dengan cepat, dia melihat orang lain yang dikenalnya. Tidak jauh di depan, kepala botak besar berkilau karena cahaya sebening kristal yang menyinarinya. Bukankah itu si Masian, jadi dia juga berhasil melewati kualifikasi? Mengingat gaya bertarungnya yang aneh, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyum. Mendengar suara familiar di belakangnya, Long Hao Chen langsung berbalik ke belakang. Dari belakang terdengar orang-orang dari kuil assassin datang. Mereka mengenakan kerudung hitam yang menutupi wajah mereka, tetapi kata untuk ekspresi mata mereka tidak bisa menyembunyikan penampilan hormat mereka. Yang Wenzhao secara bersamaan mendengar suara ini dan dengan cepat merespon. Itu dia. Dia yang hampir membunuhku tadi malam. Yang Wenzhao tidak tahu mengapa kuil ksatria membiarkan masalah ini tanpa hukuman, dia sendiri tidak pergi untuk meminta bantuan kakeknya. Kehilangan ini memalukan baginya, jadi dia ingin membalasnya dengan kemampuannya sendiri. Hanya saja, begitu dia melihat Cair lagi di tempat ini, hatinya menjadi sangat terguncang. Fakta bahwa dia bisa muncul di sini menyiratkan bahwa dia juga peserta seleksi perburuan iblis. Dengan demikian, usianya pasti di bawah 25 tahun. Mengingat pertempuran mereka tempo hari, Yang Wenzhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat, luka di tubuhnya sudah benar-benar sembuh, tetapi dia merasa seolah-olah lukanya tiba-tiba mulai terasa sakit. Serangan tirani Cair telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di kedalaman pikirannya. Pada saat ini, dia melihat reaksi Long Hao Chen saat melihat gadis buta ini menggunakan tongkat bambu berwarna hijau. Cair, kamu benar-benar datang. Long Hao Chen mengambil langkah cepat ke depan. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, tanpa ragu-ragu, Hao Chen tiba-tiba langsung meraih tangannya. Tongkat bambunya menyentuh tanah, Cair melihat ke belakang sedikit, sebelum menghindari tangan Long Hao Chen dan dengan suara yang sangat pemalu, dia dengan sensitif berkata di telinganya. Kamu tahu, ada banyak orang di sini. Long Hao Chen merasa agak canggung saat dia menggelengkan kepalanya. Maaf, aku. Bisakah kita mulai dengan duduk di samping? Saat dia berbicara, dia tidak menggandeng tangan Cair kali ini, tetapi berdiri di samping Cair berjalan bersamanya untuk mencari tempat duduk. Yang Wenzhao melihat ke arah mereka. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, secara alami diarahkan pada bocah kecil yang bau ini. Long Hao Chen meraih tongkat bambu Cair dan kembali untuk duduk di lokasi di mana dia sebelumnya duduk, membiarkan dia duduk di tempat kosong di sebelah Li Xin, dan membantu Cair untuk duduk di sana. Adik, siapa orang ini? Ini Cair Kak, dia temanku. Li Xin memandangnya, sebelum memandang Cair, sebelum wajahnya mulai menunjukkan senyum aneh. Jadi dia pacar kecilmu. Nona Cair, halo, namaku Li Xin, kakak angkat Hao Chen. Halo juga, namaku Cair. Cair berkata dengan suara rendah, tetapi tetap diam setelah mengatakan ini. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah di telinganya, Cair, kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga? Cair menganggukkan kepalanya. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang itu sebelumnya? Kamu juga tidak pernah bertanya untuk tujuan apa aku datang ke kota suci. Long Hao Chen menggaruk kepalanya. Memang sepertinya dia belum pernah bertanya padanya sebelumnya. Li Xin bertanya. Nyonya Cair, melihat dari penampilanmu, apakah kamu dari kuil assassin? Cair dengan tenang mengangguk. Di samping itu, Lin Xin juga heran, seorang pembunuh buta? Tapi sejauh yang dia tahu, sepertinya tidak terlalu meyakinkan. Dalam hatinya dia merasa heran, tetapi tidak mau mempertanyakan kepada Cair.
Di saat semua peserta telah hadir, upacara pembagian kelompok dapat dimulai. Pada babak final ini, para peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama akan bertanding di Stadion Aliansi, dan terdiri dari ksatria nomor 1, prajurit nomor 2, dan prajurit nomor 67. Mendengar ksatria nomor 1, tatapan Long Hao Chen langsung tertuju pada Yang Wenzhao. Kelompok pertama jelas milik Yang Wenzhao. Dia berharap bisa berada di grup yang sama dengannya, tapi sayangnya, tidak seperti ini. Namanya tidak muncul di daftar grup pertama. Kelompok kedua, pertandingan akan berlangsung di Stadion Mage di Stadion Besar Aliansi, dan terdiri dari ksatria nomor 98, pembunuh nomor 1, pendeta nomor 18, penyihir nomor 1. Mendengar angka 98, Li Xin merasa gugup dan bersemangat. Melihat sekeliling, dia berkata dengan suara rendah kepada Long Hao Chen. Adik, siapa pembunuh nomor 1 ini menurutmu? Seorang pembunuh dari langkah kelima. Apakah aku punya kesempatan? Secara bersamaan, dia melirik Lin Xin. Apakah dia bukan penyihir nomor 1? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kak, kamu tenang saja, kamu pasti akan baik-baik saja. Aku akan pergi dulu. Hati-hati selama kompetisi. Jangan terluka lagi. Setelah pertandingan, aku akan menunggumu di tempat itu. Chair berbisik di telinga Long Hao Chen dengan suara rendah. Adik kecil Chair, jadi kamu sebenarnya pembunuh nomor 1 itu. Ayo, kita pergi, Li Xin lugas dan bersemangat, dan tanpa sedikit pun menahan diri, dia menarik tongkat bambu Chair dan berjalan maju bersamanya. Chair terkejut sesaat, tetapi begitu dia memikirkan fakta bahwa dia adalah kakak perempuan Long Hao Chen, dia segera mengikutinya. Lin Xin menggosok dahinya, dan dengan senyum pahit, dia berkata, Sungguh sakit kepala. Sepertinya keberuntungan tidak akan selalu berpihak padaku. Dan kelompok ketiga, pertandingan Anda akan berlangsung di Warrior Stadium of the Alliance's Great Stadium, dan terdiri dari, pemanggil nomor 1, penyihir nomor 2, ksatria nomor 97, prajurit nomor 23, pembunuh nomor 13, pembunuh nomor 16, pembunuh nomor 18, pembunuh nomor 24. Pengundian terus dilakukan, menentukan kelompok yang tersisa untuk kompetisi. Pertandingan akan berlangsung selama 9 hari di setiap grup, dengan 5 pertandingan setiap hari. 10 pesaing akan bertarung melawan orang yang berbeda di setiap hari kompetisi. Peringkat akan tergantung pada jumlah kemenangan. Setelah peringkat pertama dan kedua ditentukan, peringkat ketiga juga berkesempatan untuk mengikuti turnamen round robin melawan mereka yang berada di 16 besar. Karena ini adalah turnamen round robin, pengundian surat suara tidak begitu penting, dan setelah selesai, pertarungan pertama tahap final akan segera berlangsung. Kali ini yang mengawasi jalannya pertandingan seleksi perburuan iblis adalah 6 orang yang berasal dari 6 kuil besar yang berada di atas peron. Pertandingan pertama yang muncul adalah nama Long Hao Chen versus Xing Xuan. Dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, Long Hao Chen berjalan ke stadion. Di grup ini, ada banyak orang dari kuil assassin, 4 di antaranya. Ada juga 2 pendeta, tetapi hanya 1 orang dari semua kuil lainnya. Dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok kedua, Long Hao Chen merasa bahwa keberuntungannya tidak buruk, dan dia memiliki peluang besar untuk berada di 2 besar. Oke, itu tadi pembahasan dari part ini, tonton kelanjutan ceritanya ya. Mimin akan segera upload kelanjutan dari ceritanya, pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.